Ya, kalau kita menelaah bagaimana para pemain performanya satu persatu malam kemarin begitu ya, saya mau ke Bang Feinhard. Kalau kita melihat seperti Samuel Eko, Isran Megantara, tapi yang paling mungkin menarik dicermati yang baru mendapatkan best goalkeeper begitu ya, kiper Ahmad Habibie ya. Seperti apa nih Bang Anda melihatnya? Ya kalau melihat dari performa setiap pemain, saya pikir mereka semua tampil cukup baik ya. Tapi kalau kita bisa meng-highlight sedikit ya, mungkin siapa yang lebih terlihat. Kalau saya mungkin ya karena juga Habibie terpilih sebagai best goalkeeper di ajang Asia Championship AFC yang ke tahun ini, artinya memang Habibie memang terlihat dia sangat konsisten ya. Dari fase grup sampai ke knockout sampai ke partai final, dia tampil sangat luar biasa ya. Bisa menjadi apa ya, istilahnya bisa menjadi tembok terakhir dari pertahanan Indonesia yang tampil selalu bagus dan juga stabil. Bagaimana sih Bang Roby melihat perkembangan pemain timnas Indonesia saat ini yang kalau kita lihat memang bisa mengimbangi, dibilangin juga tadi tim yang produktif di ajang Piala Asia ini? Cukup bagus ya peningkatannya. Ini juga karena sumber daya pemain futsal sekarang banyak. Akademi-akademi futsalnya udah banyak, pembinaan-pembinaan juga banyak dibanding beberapa tahun belakangan yang lalu itu kan kita susah nyari pemain. Zaman kita ya? Zaman tahun 2010 aja masih susah pemainnya. Kalau sekarang kan udah banyak kita kembangin di namanya AAFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Kita buat kompetisinya jenjang dari 10 tahun, 11 tahun, sampai 16 tahun. Nah itu merupakan dasar dari untuk ke generasi ke senior. Juga ada beberapa pemain yang lulusan dari AAFI. Jadi sumber daya udah banyak. Jadi saya harapkan juga federasi tidak menutup mata, lebih giat lagi. Nggak mungkin suatu pohon misalnya mangga berbuah bagus kalau bibitnya nggak dicari, nggak dikasih pupuk, nggak disemprot hamanya. Istilahnya itulah. Kalau dari bawahnya bagus, pasti otomatisnya ke atasnya. Berarti harus dibuatkan atmosfernya ya, supaya lebih banyak lagi nanti talenta-talenta di bidang futsal. Iya benar. Tapi dengan performa pemain inti saat ini, sudahkah juga menjadi kerangka yang cukup kuat nantinya, pondasi yang kuat untuk jangka panjang Bang, kalau menurut Anda? Iya, kalau kita lihat ya komposisi yang sekarang ada ini sebenarnya ini kan pemain-pemain yang ada sebelumnya di era Kensuke ya, pelatih Jepang kemarin yang dikalahkan ya. Jadi ini sebenarnya pemain memang yang sudah dikatakan Bang Roby sudah cukup lama bersama-sama dari era Kensuke, mereka terus dibina oleh Coach Hassam Zadeh dari Iran, dan akhirnya mereka terbentuk dengan begitu baik mentalitasnya dan juga cara bermainnya di era Hector Suto. Nah ini memang perlu proses di mana pengembangan futsal itu. Betul sekali katakan Bang Roby bahwa kita harus berpikir juga dari tingkat terbawah nih. Bagaimana grassroots-nya. Dari bibitnya tadi dikatakan pembibitannya juga bagus. Sekarang juga akan ada namanya PFL 2 ya. Artinya kasta di bawah Liga Pro Futsal sendiri. Yang dimana sekarang ini menjadi mungkin satu kesempatan bagi para pemain mungkin yang tidak bisa ada momen bermain di Liga Pro tertinggi, mereka bisa main di level ini. Jadi artinya kompetisinya memang perlu dibikin oleh federasi supaya memang banyak kesempatan pemain yang bagus bisa bermain di kompetisi. Bicara momentum, tadi Bang Feinhard juga menyinggung ini adalah momentum. Apakah dengan menjulangnya prestasi kita sampai ke runner up ini menjadi momentum olahraga futsal Indonesia nanti akan kedepannya terlihat lebih cerah ya, apalagi kalau kata Bang Feinhard banyak yang tiba-tiba mendadak futsal sekarang ini. Ya jadi futsalisme ya. Jadi kalau saya memang melihatnya kalau bicara juga sedikit menyesal sih lahir duluan ya. Bukan sekarang ya mainnya Bang ya. Kalau lihat sekarang ini sangat luar biasa ya, dukungannya, kompetisinya luar biasa juga. Bahkan kemarin yang menarik adalah apa? Menteri Pemuda Olahraga datang loh, nonton loh, ya kan? Jadi artinya mudah-mudahan futsalnya sekarang sudah menjadi semakin atensi betul. Begitu ya, jadi bukan, iya kalau kita berbicara mungkin orang banyak bilang zaman kita pun sama-sama, kita pernah juara juga Piala AFF 2010. Ini pelatihnya Bang Roby, saya pun pemainnya, tapi memang yang namanya perhatian sangat minim ya, sangat minim. Nah dengan sekarang ini prestasi yang luar biasa. Kami berharap era generasi sekarang bisa membuka mata semua stakeholder tertinggi untuk bisa melihat bahwa futsal adalah salah satu olahraga yang bisa membanggakan nama negara. Iya betul. Bang Roby, kira-kira apa kalau dari sisi Anda kan pasti mencermati sebagai mantan pelatih nih Bang ya. Apa poin-poin yang sebenarnya mungkin bisa menjadi improvement nantinya untuk timnas kita? Ya, saya harap tidak berpuas diri ya karena kompetisi ini kan tiap tahun ada. Terus juga jangan lupakan regenerasi. Nah itu harus coba karena sekarang kan udah juga ada yang sudah umurnya agak banyak. Saya harap dikasih kesempatan untuk yang muda-muda supaya jam terbang mereka lebih banyak. Yang kedua, jangan janji-janji banyak ke pemain. Kalau janji curhat zaman kita kali ini. Bukan, karena kalau
janjinya kasihan para pemain gitu loh. Alhamdulillah sih sekarang saya lihat, saya dengar bagus-bagus merekanya. Honor juga bagus, bonus-bonusnya dikasih gitu ya. Oke, mungkin kalau kita berbicara evaluasi, mungkin perlu juga kita introspeksi, evaluasi, karena meskipun permainan kita cukup bagus, kita tetap kalah nih. Kira-kira apakah dari sisi pemainnya kah, dari sisi strateginya atau mentalnya yang kemudian ke depannya bisa diperbaiki untuk modal di ajang berikutnya ini kita sudah bisa jadi juara? Kalau saya lihat dari semalam itu cuman agak kelelahan aja. Begitu fase 2 kali 5 menit itu udah kelihatan agak menurun. Yang kedua, setelah meninggalkan Iran 3-1, mereka bisa nguber. Nah itu mental agak goyah dikit. Tapi karena tidak didukung oleh fisik yang tadi Fenard bilang kelelahan, jadi nggak begitu bisa menaikkan. Tapi alhamdulillah dengan pergantian yang bagus, Soto, kita bisa ngimbangin. Jarang-jarang loh. Baru sekarang ini Indonesia bisa. Sejarah ya. Iya, sejarah. Terakhir Bang Fenard, Iya. improvement apa yang bisa dilakukan kita nantinya untuk memaksimalkan dari performa timnas Indonesia? Kedepannya maksudnya? Ya, kedepannya. Ya, kalau saya melihat begini ya, apapun hasilnya, saya pikir juga setiap pelatih juga punya evaluasi ya, plus minus ya. Memang kita udah menampilkan sangat luar biasa, tentunya pelatih yang mengerti ya, apa nanti kebutuhan kedepannya, mungkin kedepannya ini ada event apa lagi yang akan dihadapi, dan saya setuju bahwa apa, sekarang kita udah punya juga tim nasional U16 dan juga U19 kalau nggak salah kemarin ya, di Piala AFF, dan ini akan menjadi cikal bakal penerus para senior nantinya mungkin yang akan sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi artinya emang di sinilah saya melihat bahwa kesinambungan dari regenerasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi Hector Suto. Dia juga udah punya bank main yang nanti akan disiapkan ke depannya, dan konsistensi dalam permainan ini yang menurut saya harus menjadi menjadi satu filosofi bagi tim nasional Indonesia, bahwa dengan cara permainan Hector Suto jangan berubah lagi. Artinya seperti yang banyak kita dengar, jangan ganti pelatih gitu. Untuk sementara gitu. Jangan gonta-ganti karena prestasinya bagus. Oke, makasih Bang Fenar, makasih. Terima kasih Bapak bagi hari ini sudah hadir. Ya. Harapannya mudah-mudahan di Piala berikutnya, Piala Asia berikutnya kita udah bisa jadi juara. Amin amin ya robbal alamin.